podcast Kamu Boleh Kenapa Aku Enggak dengan aku sebagai host Hanaisha Sabrina, dan kita kali ini kedatangan narasumber yaitu Kak Kenia Khairani HD. Hai semuanya. Kakak nanti mau dipanggil siapa? Kak Kenia aja? Ya, Keni aja. Kali ini di podcast ini kita akan membahas yaitu namanya double standard, yang mana double standard ini pastinya sering banget kita dengar atau bahkan terjadi di sekeliling kita. Nah, menurut kakak double standard itu apa? Kalau menurutku ya kayak umum-umum aja. Misalnya ada dua kelompok, ya dari antara dua kelompok tuh yang satu kelompok tuh dikasih treatment yang terlalu lebih ketat daripada kelompok lain. Gitulah kalau misalnya yang sudah umum terlihat sekarang, kan ada cewek sama cowok. Nah, double standardnya itu cewek kalau lagi lakuin ini mereka boleh, tapi kalau cowok ngelakuin hal sama nggak boleh gitu. Atau sebaliknya gitu ya? Jadi kayak suatu hal itu cuma bisa dilakukan oleh satu kelompok aja, gitulah pokoknya. I see. Nah, kalau kakak sendiri itu kan contohnya tadi yang secara gambaran kasarnya. Nah, kalau secara gambaran umumnya gimana kak? Pernah nggak kakak ngerasain sendiri double standard itu atau ngelihat langsung gitu? Kalau merasakan sendiri menurutku nggak pernah sih, tapi kalau melihat kita kan orangnya tinggal di daerah segini kan, orang yang masih terlalu berat kulturnya sama budayanya itu kan. Jadi aku sering lihat kalau orang yang cowok itu mereka bakal nyuruh cewek doang buat gimana ya, Pekerjaan rumah gitu ya pekerjaan rumah itu. Misalnya ada ponakan cewek, mereka yang cowok, abangnya yang cowok bakal nyuruh, dek ini tolong bikin kopi dong dek, gitu. Jadi kayak itulah menurutku. Itu kan kita meskipun kita tinggalnya di tempat Minangkabau, kalau secara internalnya masih terlalu dominan cowok kan, karena ada sumando atau itulah yang cewek, yang matrilinealnya itu ceweknya itu cuma sebagai orang keturunan harta pusaka aja gitu lah. Nah, kalau menurut kakak nih, nah kan double standard ini padahal ada nih di sekitar kita kan, tapi entah kenapa masyarakat kita tutup mata nih, apalagi kalau misalnya kasusnya ini yang kayak kakak bilang tadi nih, perempuan kalau dapat perlakuan kayak itu masyarakat pemarah, sedangkan kalau cowok yang kena kan tutup mata. Nah, kakak tanggapan kakak gimana dengan masyarakat yang tutup mata akan hal itu? Kalau secara pribadi ya itu aku agak sedih juga sih ini. Tapi kalau menurutku juga karena masyarakatnya itu udah merasa itu udah kayak budaya atau tradisi dari dulu kan, cewek emang harus kerja buat cowok gitu kan. Jadi aku nggak bisa gimana lagi gitu. Tapi ya untungnya aku dilahirin aku untungnya diraih sama ayah yang dia lebih open minded. Jadi ayahku itu kalau mau bersihin dapur atau apa dia cuek aja, mau nggak apa-apa gitu. Jadi cewek cowok itu sama dia nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang menurutku orang itu tutup mata itu ya udah terlalu sistemik atau sistematik dan udah terlalu mengakar di budaya udah lama itu. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain dia juga itu. Termasuk ini ya, misalnya kayak ada cowok ini, kakak pernah dengar nggak kalau misalnya cowok yang nangis itu dianggap lemah, sedangkan cewek yang nangis itu dianggap kayak bukti dia itu kuat gitu lah, bisa ngeluarin emosinya gitu. Menurut kakak gimana ya? Maksudnya itu kalau cowok nangis sekali doang mereka bakal di stigmatize itu, kalau cewek menangis mereka bakal itu udah normal gitu maksudnya. Iya gitu. Menurutku ya itu agak lawa aja menurutku sih. Kalau cowok menangis itu kan nggak apa juga masalahnya. Kalau cewek menangis itu, kalau mereka merasa itu udah normal, itu agak aneh aja. Kalau cowok kan harusnya udah boleh menangis sendiri kan, itu udah emosional mereka harusnya nggak boleh diatur juga. Tapi ya tau lah, itu makanya banyak ini yang cowok susah banget ngatur emosinya segala macam. Iya, misalnya itu karena ekspektasi ya jadinya itu. Kira-kira kalau misalnya mereka terus menahan emosi itu, kira-kira apa sih dampaknya yang terasa gitu? Kalau dampak ya, aku bukan cowok ya, tapi aku orang yang sering nahan emosi atau nguburin perasaan itu ya, jadi akhirnya itu bakal kesusahan ngeluarin emosi, jadi kayak eksplosif gitu lah. Kamu bakal bisa meledak gitu, dan kamu meskipun kayak gitu, yang orang pemendam itu kamu nggak punya orang lain yang bisa kamu ajak bicara gitu, kayak kesusahan gitu jadinya. Berarti masih ke orang terdekat ya, dan kebanyakan jatuhnya kayak kasusnya tuh malah kekerasan, kayak KDRT itu jadinya. Nah, dari hal-hal yang tadi nih, kan pasti banyaknya cabang-cabang dari double standard ini. Misalnya kayak toxic masculinity, kakak pernah dengar kan? Nah, kalau misalnya kasusnya itu kayak cowok itu kalau misalnya skincare yang mana itu perawatan diri kan. Nah,
itu tuh dianggap aneh gitu kan, padahal itu perawatan diri. Kalau menurut kakak ada lagi nggak contoh-contoh dari toxic masculinity lagi? Toxic masculinity. Kalau aku bisa bilang sebelumnya itu ya toxic masculinity itu menurutku itu efek dari patriarki gitu, budaya-budaya lama itu. Karena patriarki itu mereka kan udah di budaya patriarki itu cowok kan lebih punya kekuasaan sama kekuasaan itu di atas cewek kan, karena mereka jadi kepala dari sesuatu gitu kan. Jadi akhirnya toxic masculinity itu terjadi jadinya. Kalau contoh lain toxic masculinity yang kayak kamu bilang tadi yang makeup itu, yang lainnya gimana ya? Yang nangis tadi bisa jadi ya? Yang nangis tadi cowok itu kalau mereka diekspektasinya jangan terlalu emosional, ntar kamu kayak cewek atau sisi lah jadinya. Nah, terus yang skincare itu juga dari banyak cowok yang malas ngerawat diri gitu. Ya itu jadinya. Padahal menurutku skincare itu udah kayak basic untuk diri sendiri, basic skill untuk di perawatan diri sendiri kan, kayak misalnya gosok gigi atau mandi lah. Itu udah termasuk ini ya perawatan diri juga ya. Nah, kita tadi kan bahas dari toxic masculinity yang mana dialami oleh cowok. Nah, selanjutnya kita bahas lagi yang namanya feminisme. Terhadap feminisme ini gak jauh-jauh dari yang namanya double standard juga ya kan. Menurut kakak gimana itu hubungannya antara kedua itu? Feminisme itu kalau di aku adalah gerakan atau movement yang dilakukan biar hak cewek itu setara dengan hak cowok. Itulah aku ke depannya lagi, biar haknya itu setara ya. Kalau orang sekarang ini orang-orang sering misrepresentasikan feminisme itu sebagai cewek-cewek yang benci cowok atau enggak cewek-cewek yang pengen lebih tinggi haknya dari cowok. Nah, itu aku mau ke depannya lagi, itu bukan lagi mana feminisme itu ya. Asalnya feminisme itu kan gara-gara ya yang terjadi tadi, cewek itu lebih rendah haknya dari cowok. Jadi mereka pengen biar setara, biar gaji mereka sama dengan cowok, dan biar mereka diperlakukan sama kayak setara semuanya, cowok atau cewek itulah jadinya. Jadi biar ada hak, misalnya cewek ini bisa di lapangan kerja juga gitu. Ya, gitu. Sekarang kan bisa dilihat lapangan kerja itu cewek atau cowok kan agak beda. Kalau gimana ya ngomongnya itu, kalau chef cowok bakal ya kamu tahu lah itu kan, ya masih mendominankan cewek. Jadi sekarang kan udah bisa kelihatan cowoknya itu bisa jadi chef meski emang aslinya itu lapangan kerja cewek jadi itu kan. Tapi ini gak sih kak, kalau bahas chef tadi itu gimana ya? Tapi cowok di masyarakat kita ini masih mikir kayak seharusnya di dapur itu cewek. Gitu itu kan? ya, itu aslinya baliknya ke patriarki lagi, itu kan ceweknya di dapur. Apa tuh jadinya chef-chef yang kerja ini kan banyak juga yang cowok kan. Itu kan asli akhirnya kan bilang kalau cowok sama cewek itu kan mereka skillnya itu bisa disamain, nggak cuman di limit karena budaya doang gitu jadinya. Nah, kita kan udah bahas gambaran umumnya. Nah, aku mau nanya lagi nih ke kakak, saran dan kritik kakak terhadap double standard ini apa aja? Nah, gimana ya, karena double standard ini udah terlalu mendalam di masyarakat, jadi aku nggak punya saran sendiri. Tapi yang aku harapkan itu masyarakat tuh agar bisa lebih terbuka atau open minded, dan mereka mikirin di posisi cewek atau cowok begitu jadinya. Cuman ya aku cuma bisa doain itu aja sih, nggak bisa terlalu mengajarin. Nah, sekian aja nih pembahasan kita tentang double standard aja. Nah, aku Harisa Sabrina sebagai host dan juga narasumber, Kenia Hairani HD mengucapkan terima kasih untuk menonton dan selamat tinggal. Bye.